kembali ya. Oke. Nah, kita lanjut ke materi kedua tentang morfologi dan bentuk endapan. Jadi dalam suatu endapan bahan galian itu kita harus mengetahui morfologi. Jadi morfologi itu adalah bentukan suatu endapan baik dari permukaan bumi, kemudian dan bentuk endapannya itu seperti apa yang berada di alam. Nah, kenapa perlu kita pelajari? Karena kita ingin mengetahui metode atau mekanisme penambangannya. Mungkin kalau kalian sudah pernah kuliah sama Ibu Yosa ya, sama Ibu Yosa pernah kuliah, ada Ibu Yosa mungkin pernah menjelaskan tentang metode tambang terbuka misalnya. Ya, mungkin ada tambang terbuka, kemudian ada tambang bawah tanah, ya kan? Kemudian ada juga sistem penambangan open cut, ada juga open pit, kemudian ada mungkin alluvial mining, ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin banyak jenis-jenis metode ataupun jenis penambangan yang dapat dilakukan. Nah, kapan kita menentukan metode-metode tadi? Nah, kita berarti harus tahu dulu bagaimana sih bentuk suatu endapan. Misalnya nih endapan batu bara kita tahu kan dia berlapis ya, karena dia endapan sedimen. Maka kita melakukan penambangan menggunakan model strip mine namanya. Tetapi kalau misalnya endapannya itu bukan endapan sedimen, misalnya kayak endapan andesit misalnya ya, berarti kita tidak bisa menggunakan metode strip mine karena dia morfologi ataupun bentuk endapannya tidak menghampar atau tidak mengikuti hukum daripada superposisi ataupun hukum horizontality karena dia berupa intrusi misalnya. Jadi kita harus memisahkan dulu si bentuk endapannya agar kita bisa menghitung sumber daya, kemudian dilanjut cadangan dan terakhir adalah metode penambangannya. Nah, di sini dalam lingkup teknik penambangan, jadi endapan dengan kadar relatif rendah ya. Ini perlu dipahami ya. Jadi kalau ada suatu kadar biji ya misalnya, kadar suatu mineral di biji, dia relatif rendah. Jadi relatif rendah ini berarti dia kadarnya sedikit atau low grade ya, biasa disebut dengan low grade. Tetapi dia tersebar di dekat permukaan. Nah, maksudnya dia walaupun rendah, tetapi dia dekat dengan permukaan dan dapat ditambang dengan lebih mudah daripada endapan dengan bentuk urat vein system. Ya, vein system itu sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, tapi saya jelaskan ulang. Jadi vein system itu adalah jenis endapan yang biasanya mengisi daripada suatu kekar, endapan hidrotermal ya, yang mengisi kekar-kekar suatu batuan. Itu disebut dengan vein system. Dengan kadar yang relatif lebih tinggi atau high grade ya. Jadi ada kadar yang low grade, dia tersebar dekat permukaan, dan ada yang high grade, dia tapi dalam bentuk urat vein atau vein system, yang ditambang dengan metode tambang bawah tanah. Nah, kemudian ada juga yang pola bentuk sebarannya, di mana ada yang terkumpul atau terkonsentrasi di suatu tempat, dia akan lebih mudah ditambang daripada suatu endapan atau biji yang tersebar. Nah, makanya kita perlu mengetahui tadi bentuk morfologi dan endapannya. Kalau kita nggak tahu kan bisa saja misalnya kita cari high grade, ya high grade tadi, tetapi ternyata dia dalam bentuk vein system, berarti kita harus menggunakan metode tambang bawah tanah, yang biayanya atau cost-nya akan lebih tinggi. Atau sebaliknya, kita nemuin kadar yang relatif rendah, tetapi dia tersebar atau dekat dengan permukaan, sehingga dia akan lebih ekonomis untuk ditambang. Nah, itu fungsi daripada kita mengetahui bentuk daripada si suatu endapan. Nah, apa aja sih parameter dari suatu badan biji itu yang perlu diketahui? Jadi ini lebih ke endapan mineral ya. Jadi karena badan biji itu endapan mineral. Jadi kita perlu mengetahui parameter daripada dimensinya. Nah, kita sebelum melakukan penambangan atau menentukan jenis atau metode penambangannya, kita harus tahu dulu ukurannya pasti. Makanya dalam suatu tahapan eksplorasi itu sering dilakukan pengeboran. Pengeboran tahap awal hingga pengeboran tahap detail. Nah, pengeboran itu tujuannya untuk membangun suatu model. Jadi dari bor itu kita bisa tahu ukuran daripada suatu endapan yang kita cari. Ya, makanya dia dilakukan pengeboran. Itu untuk mengetahui ukuran. Kemudian nanti setelah kita tahu ukurannya,
kita akan memodelkan bentuknya. Nah, memodelkan bentuknya tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk endapan apa sih sebenarnya. Apakah nanti dia berbentuk stratiform ataupun dia berbentuk intrusi dan lain sebagainya. Dan kemudian bagaimana sebarannya. Jadi setelah kita tahu ukuran, bentuk, kita juga perlu tahu sebarannya. Maksudnya adalah dalam satu bentuk yang sama, dalam suatu bentukan, apakah kadar itu tersebar merata, sama, atau ternyata berbeda di suatu tempatnya. Seperti yang dibahas tadi. Dia bisa terkumpul atau terkonsentrasi pada suatu lokasi, dan bisa juga tersebar di semua lokasi. Nah, itu perlu kita ketahui. Nah, sehingga parameter dimensional badan biji itu merupakan variasi dari distribusi kadar atau mineral biji. Jadi, dalam suatu endapan itu bisa bervariasi ya kadarnya di suatu endapan. Nah, apa aja parameter bidang yang perlu kita ketahui? Misalnya tadi kan kita perlu tahu ukuran, bentuk, dan sebaran. Itu berarti dalam segi kebumian atau segi pertambangan, kita harus tahu dulu strike-nya atau arah kemenerusan daripada si suatu endapan. Maka di geologi struktur kita belajar dalam pengukuran strike ya. Jadi tujuannya adalah jika suatu endapan itu berbentuk endapan sedimen yang berlapis, maka kita dapat mengikuti kemenerusannya, arah kemenerusannya. Kemudian yang kedua adalah dip atau sudut kemiringannya. Jadi dip juga diperlukan karena kita setelah mengetahui arah penyebaran daripada suatu mineral secara horizontal, maka kita perlu juga mengetahui arah kemiringan daripada si mineral tersebut. Kemudian yang kedua adalah dimensi ya. Dimensi ini dia lebih ke arah panjang daripada suatu endapan, lebar daripada suatu endapan, dan bagaimana tebalnya. Nah, ini adalah parameter umum yang wajib diketahui atau wajib kita dapat melakukan pengukurannya. Nah, untuk strike dan dip sudah pernah saya ajarkan ya. Panjang itu sama seperti mengukur biasa menggunakan meteran ataupun menggunakan alat-alat bantu lainnya. Kemudian lebar juga seperti itu, sama dengan pengukuran panjang. Nah, tebal itu ada dua jenis. Ada tebal terukur dan ada tebal terkoreksi. Ya. Nah, kalau misalnya kita seperti ini, saya coba gambarkan sedikit ya. Misalnya kita dapat suatu endapan seperti ini ya. Terdapat suatu endapan yang seperti ini endapan suatu bahan galian misalnya. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran seperti ini. Kita berdiri vertikal seperti ini. Kita ukur lurus. Nah, garis merah ini adalah tebal terukur. Ya. Sedangkan mana yang tebal terkoreksi? Tebal terkoreksi adalah yang berwarna biru ini. Nih yang birunya. Kenapa? Karena coba kita perbesar lagi ya, gambarnya mungkin kurang jelas. Karena seperti ini, misalnya gini ya. Oke, kita ulangi. Nah, ada suatu endapan yang punya dip yang miring ya, hingga 45 derajat misalnya. Kemudian dilakukan pengukuran secara horizontal, secara vertikal seperti ini, yang garis merah. Ini disebut tebal terukur. Nah, sedangkan yang mana tebal terkoreksi? Tebal terkoreksi itu adalah sudut yang dibentuk tegak lurus dengan endapan bahan galiannya. Jadi kalau ini misalnya seperti ini. Ya, yang biru. Jadi sudut yang dibentuk tegak lurusnya itu adalah benar-benar 90 derajat. Nah, tapi di lapangan kita nggak mungkin mengukur seperti ini. Kita nggak mungkin mengukur garis yang biru ini. Maka kita akan menggunakan rumus segitiga Pitagoras ya. Kita bisa menggunakan rumus segitiga Pitagoras. Kita punya tebal terukur, kita punya sudut kemiringan daripada tebal pengukur, maka kita bisa menggunakan rumus sin, cos ataupun tangen. Sehingga kita bisa dapat tebal terkoreksinya. Ya, saya nggak bahas panjang tentang tebal terukur dan tebal terkoreksi, tetapi itu seperti itu perbedaan daripada tebal terukur dan tebal terkoreksi. Kenapa? Kalau kita mengukur dengan tebal terukur, maka suatu endapan itu akan terlihat sangat tebal, ya. Tetapi kalau kita koreksi, ternyata tebalnya itu akan berkurang dari tebal yang kita ukur. Ya, lanjut. Nah, ini contoh dimensi daripada urat vein ya. Jadi kalau urat vein itu dimodelkan seperti ini. Ini contoh lah, misalnya
suatu endapan biji yang ada di PT Freeport lah misalnya. Ini ada permukaan ya, suatu endapan di permukaan, sehingga diketahui ada outcrop ya, atau ada singkapannya. Setelah itu dilakukan pengukuran bisa strike ataupun dipnya, sehingga kita bisa mengetahui arah kemerusan dan arah kemiringannya. Lalu kita perlu mengetahui dimensi daripada panjang, lebar, dan tebalnya. Nah, gimana cara tahu panjang, lebar, dan tebal? Salah satunya dengan mekanisme eksplorasi langsung atau metode eksplorasi langsung. Itu dilakukan pengeboran dan kemudian dilakukan permodelan. Bisa juga dilakukan dengan eksplorasi tidak langsung, yaitu menggunakan peralatan geofisika. Misalnya menggunakan alat geolistrik namanya. Ya, sehingga kita bisa tahu bentuk endapan ataupun kita bisa menginterpretasi bentuk daripada si badan biji tersebut di bawah permukaan. Kan nggak mungkin kita melakukan tambang, menentukan penambangan, tapi kita belum tahu bentuk ataupun dimensi badan bijinya. Nah, kemudian dimensi dan badan biji itu pasti berhubungan erat dengan tipe endapan. Makanya kalau tipe endapannya berlapis, ya bentuknya nanti akan berlapis ya. Kalau tipe endapannya dia endapan hidrotermal system, berarti bentuknya bisa nanti berupa urat vein ataupun berupa endapan seperti intrusi misalnya. Nah, implikasinya apa? Implikasinya dengan kita mengetahui dimensi badan biji tadi, kita akan dapat menentukan cara penambangannya, seperti yang saya bahas tadi di awal ya. Nah, ini pengukuran strike dan dip ya, saya review dikit, mudah-mudahan nggak lupa. Nah, ini ada strike ya, strike itu kemenerusan daripada si suatu endapan. Ya, jadi kalau kita lihat ini dari depan ya, gambar yang bawah, terus gambar yang atas ini dari samping. Jadi taruhlah misalnya yang bintik-bintik ini adalah endapan pasir, yang kotak-kotak seperti batu batanya adalah endapan batu gamping ya. Nah, walaupun kita ketemu outcrop ini A ini garis yang ini, yang A di atas ini, A, CG, GF ini adalah garis permukaan ya. Sehingga ini yang nimbul di atas permukaan ini disebut dengan outcrop atau singkapan. Nah, dari singkapan ini kita bisa mengukur kemana arah strike-nya dan kemana arah dip-nya. Nah, diketahui ini arah strike-nya adalah EF. Ya, kita bisa tahu arah strike-nya adalah EF. Kemudian dip-nya adalah ED. Itu adalah kemiringan atau arah daripada si dip-nya. Sedangkan sudut dip-nya, dip angle-nya adalah EC dengan ED. Ya, nah kita balik lagi tebal terukur koreksi tadi. Kalau kita mengukur seperti ini, pasti kita akan melakukan pengukuran seperti ini nih. Lurus gini nih. Nah, maka garis merah ini akan sangat panjang dibandingkan dengan garis kuning ini. Ya. Nah, makanya dalam pengeboran, ya, dalam pengeboran kita pasti akan melakukan pengeboran seperti garis merah ini. Kita lurus ke bawah. Nah, kalau kita tidak punya konsep bahwa endapan itu punya kemiringan, maka saat kita dapat endapan setebal ini, ya kita anggap endapannya sangat tebal. Padahal setelah kita koreksi dengan kita mengetahui dip direction, strike dan dip angle-nya atau sudut daripada dip-nya, maka kita bisa mengkoreksi yang kuning ini. Sehingga ternyata ketebalannya hanya setengah daripada tebal terukurnya. Maka rumus tebal terkoreksi itu perlu kalian evaluasi kembali atau kalian pelajari kembali. Di internet banyak ya, bisa dibuka-buka lagi. Nah, kemudian ini sama ya, yang ini, yang gambar bawah. Ini strike ini sama dengan EF ya. Ini EF tadi misalnya. Ini adalah arah strike. Kemudian dip-nya atau dip direction-nya adalah ED tadi ya. Jadi ini ada E, kemudian di bawah ada D. Ini yang disebut dengan dip direction. Ataupun sudut yang dibentuknya adalah ini ya. Ini sudut yang dibentuknya. Nah, maka sudut dip-nya adalah sudut yang ini. Yang ini sudutnya ya. Ini adalah sudut dip-nya. Jadi sudut dip itu adalah sudut yang dibentuk dari bidang horizontal. Oke, nah kita lihat gambar sebelah nih. Ini adalah contoh vein ore. Jadi vein ore tadi sama kayak ini ya, kayak yang gambar sebelah ini. Ini ada outcrop-nya, ini ada vein outcrop di bagian atas permukaan. Nah, kemudian kita ada vein di sini ya. Ini ada vein.
Nah, di sini ada gambar apa ya? Tunnel ya, ada shaft. Ini dilakukan penambangan underground misalnya. Nah, di bagian atas mungkin bisa dilakukan penambangan dengan metode open pit. Nah, di bagian bawah perlu kita lakukan penambangan daripada underground. Kenapa perlu underground? Karena kita perlu sebelumnya nanti menghitung yang namanya BESR atau break even stripping ratio ya. Nah, itu untuk menentukan apakah suatu endapan itu akan kita tambang secara tambang terbuka atau kita tambang dengan tambang bawah tanah. Misal ini dengan tambang terbuka, kita pertama seperti ini, mungkin masih memungkinkan untuk dari segi ekonomisnya. Dapat kita menambang vein yang di atas. Tetapi saat kita ingin menambang ore yang di bawah, nggak mungkin kita akan membuka lahan sebesar ini misalnya. Dari segi geoteknya aja mungkin sudah tidak lazim ya, seperti ini. Nah, dari segi keamanan juga sudah tidak mungkin, apalagi dari segi ekonomi. Maka yang di bagian bawah ornya ini perlu kita lakukan penambangan dengan metode underground atau tambang bawah tanah. Nah, itu balik lagi itu tujuan daripada si mempelajari bentuk endapan tadi. Oke, ya, lanjut. Ini balik ya, strike dan dip ya. Ini nggak perlu saya bahas lagi mungkin. Semuanya udah bisa review sendiri ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya terkait strike dip ya. Ini juga masih gambaran daripada strike dip. Ini pengukuran-pengukuran di lapangan ya. Jadi strike dip itu yang kiri misalnya ini ada gambar pengukuran strike dip di lapangan ini persis seperti yang kita lakukan waktu di Desa Napal ya. Jadi kita melakukan pengukuran menggunakan bantuan alat yang namanya kompas geologi. Nah, kemudian ini tadi terkait tebal terukur dan tebal sebenarnya ya. Ini misalnya ada ketebalan tadi. Nah, kalau dia bidangnya benar-benar horizontal kedudukannya, maka ini dapat kita sebut sebagai tebal sebenarnya. Tetapi kalau miring seperti ini, yang ketebalan itu yang warna hitam, sedangkan yang bisa kita ukur dari pengeboran itu adalah yang garis merah. Maka panjang ini, panjang garis merah akan lebih panjang daripada si garis hitam. Makanya tebal terkoreksi itu akan lebih pendek daripada tebal terukur ya. Ya, ini struktur garis jangan lupa juga ya, ada pengukuran plang, rake, dan biring. Ini untuk menentukan arah pergerakan ya daripada suatu endapan. Jadi searah sesar itu perlu. Kenapa? Karena seperti slide sebelumnya. Ini jika terjadi sesar maka akan ada vein ataupun endapan yang bergeser. Nah, kemana arah pergeserannya? Maka kita harus tahu dari cara pengukuran plang, rake, maupun biring dari suatu struktur. Kemudian ada pengukuran garis ya. Ini ingat kemarin pernah ada pengukuran arah azimut ya. Jangan lupa juga. Nah, ini ada ini nih sedikit diskusi ya. Ini ada suatu endapan. Sini kita bisa baca ada keterangan di bagian atas ya. Di sini ada yang A. A ini mungkin endapan intrusif ya, bodies of igneous rock. Jadi tubuh dari batuan beku yang A. B juga seperti itu ya, tubuh dari batuan beku. Kemudian yang D ini disebut dengan apa di sini mungkin intrusi aja ya. Di sini nggak ada keterangannya. Nggak ada. Kalau yang garis-garis C30 ini baru ancient lava flow. Yang ini mungkin ancient lava flow juga ya, mungkin yang kuning ini. Kemudian ada ketidakselarasan ya. Ingat hukum-hukum geologi, hukum ketidakselarasan. Ada yang namanya angular unconformity, ketidakselarasan antara batuan sedimen dengan batuan sedimen, tapi dia menyudut ya. Itu disebut dengan angular unconformity. Kemudian ada disconformity antara batuan sedimen dengan batuan sedimen, tetapi terjadi gap waktu yang hilang. Kemudian ada disconformity yang lainnya ya. Ada banyak, ada paraconformity juga. Nah, di sini ada urutan pembentukan dan berapa umurnya atau mana yang lebih tua. Kenapa kita perlu tahu yang lebih tua misalnya? Contoh ya, kalau intrusi ini adalah yang paling muda, maka seharusnya kita masih menemukan intrusi hingga ke bagian sini, bagian atas ini. Karena di sini kita bisa lihat bahwa intrusi ini dari intrusi bodies of rock
igneous rock ini dipotong oleh sedimentary strata atau batu pasir yang berumur Eosen. Ya, berarti umurnya daripada si intrusi yang A itu lebih muda daripada batu pasir yang berumur Eosen. Nah, kemudian apakah umur yang A, intrusi yang A dengan yang B ini sama? Ternyata berbeda. Ya, dari strata ini aja, kita dari lapisan ini kita sudah bisa tahu bahwa yang B ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia lebih muda daripada yang A. Yang B ini dia ternyata menerobos lapisan Triasik, Paleosen, dan lapisan Eosen. Kalau yang A tadi, dia tidak bisa menerobos lapisan yang Eosen. Berarti duluan terbentuk A, baru lapisan Eosen terendapkan. Atau lapisan yang berwarna kuning. Nah, sedangkan yang B, setelah terendapkan lapisan yang kuning, baru terjadilah intrusi yang B ini. Jadi B ini umurnya lebih muda daripada yang Eosen. Tetapi ternyata lapisan yang Oligosen ini lebih muda lagi daripada yang B. Karena dia mengerosi intrusi yang ada. Harusnya kan intrusi ini kan menerus nih. Harusnya kan terus dia kayak gini nih. Nah, tapi bagian ini hilang. Karena dia tererosi oleh lapisan yang berumur Oligosen. Berarti umurnya lebih muda yang Oligosen daripada yang B34 ini. Nah, begitu pula dengan yang ini, yang D20. Ya, ada intrusi yang D20. Itu dia juga menerobos batuan yang berumur Trias, Paleosen, Eosen, dan juga yang Oligosen. Ya, dia keluar, dan ini berarti umur yang paling muda dari semua endapan. Kenapa? Karena ingat hukum superposisi. Lapisan yang lebih muda itu berada di bagian atas. Lapisan yang lebih tua itu berada di bagian bawah. Itu hukum superposisi. Kemudian ingat hukum cross-cutting relationship. Ya, suatu endapan yang memotong itu berumur lebih muda daripada endapan yang dipotongnya. Nah, ini kan yang D20 ini memotong daripada 1, 2, 3, dan 4. Berarti apa? D20 ini jauh lebih muda daripada endapan 1, 2, 3, dan 4. Jadi hukum dasar geologi itu jangan lupa. Karena itu merupakan basic daripada penentuan bentuk endapan. Oke ya. Jadi ingat-ingat ya, jangan dilupain ilmu-ilmu dasarnya. Oke, next. Nah, kita baru masuk ke gimana sih dimensi dan bentuk daripada si batuan beku. Kita bahas satu untuk batuan bekunya dulu. Jadi, pengetahuan dimensi dan bentuk batuan beku itu penting untuk memahami terminologi atau proses pembentukan daripada suatu endapan yang berhubungan langsung dengan batuan beku. Karena kita membahas tentang bentuk batuan beku. Nah, apa aja sih bentuk endapan batuan beku, Pak, misalnya? Pertama ada yang namanya plutonik ya. Ingat batuan beku kan ada dua ya, ada vulkanik, ada plutonik. Nah, makanya yang bisa kita tambang di batuan beku itu ada dua juga, plutonik dan vulkanik. Plutonik itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hipabisal dan ada yang pluton. Jadi hipabisal itu dia berada di antara intrusif dalam dan vulkanik. Jadi dia ada di antara itu, antara dekat permukaan sama jauh di bawah permukaan. Jadi dia di antaranya. Nah, contohnya adalah dikes ya, sills dan lakolit. Ini pernah kita lihat di pembahasan batuan beku. Jadi dikes, sills dan lakolit ini berada dekat dengan permukaan. Makanya disebut dengan hipabisal. Atau bahasa Indonesianya itu korok. Kemudian ada pluton ya. Pluton itu dalam bentuk lopolit, batolit, dan stok. Nah, ini biasanya dia sebagai sumber atau dapur magma yang membeku dalam dimensi yang lebih besar. Nanti kita akan ada gambarnya. Kemudian ada vulkanik ekstrusif. Ini udah tahu semua ya, vulkanik ini berarti yang keluar ke permukaan bumi. Pertama ada yang disebut dengan lava ya, volcanic eruption. Jadi lava itu kan dia meleleh ke permukaan, misalnya membeku. Nah, maka itu menjadi jenis daripada volcanic eruption. Kemudian selanjutnya ada explosive eruption. Nah, inilah yang menjadi batuan piroklastik atau tepra ataupun vulkanik ash. Nah, ini biasanya dipakai orang untuk material pembuatan bata ringan misalnya ya, ataupun untuk
Ya, material inilah untuk pembangunan lah, campuran daripada semen. Kemudian non-explosive eruption ya, ada juga pilolava. Ini biasanya endapan vulkanik yang membeku di bawah laut. Jadi kalau ada letusan gunung berapi di bawah laut, dia bentuknya vulkanik karena dia keluar dari kerucut gunungnya dan langsung bersentuhan dengan air, maka dia akan membentuk yang namanya pilolava atau lava bantal ya biasa disebut. Kemudian ada juga lava dome, ini juga biasa di gunung api yang di bawah laut. Jadi non-explosive eruption biasanya terjadi di endapan igneous vulkanik yang ada di bawah laut. Nah, ini contoh tadi ya. Untuk yang plutonik tadi ya, atau yang intrusif, itu ada yang disebut dengan dikes, sills, dan lakolit ya. Ingat, dikes itu adalah yang menerobos daripada lapisan batuan. Kemudian ada yang sill, itu sejajar dengan endapan atau lapisan batuannya. Dan ada yang disebut dengan lakolit. Ini adalah bentukan kecil daripada kumpulan endapan daripada si batuan beku. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Biasanya kecil dengan lebar kurang dari 20 meter dan dia disebut dengan diskordan. Apa itu diskordan nanti kita bahas selanjutnya ya. Kemudian ada juga yang sill. Ini dia sejajar dengan bidang struktur ya. Biasanya dia kurang ketebalannya dari 50 meter dan ini bentuk endapannya adalah konkordan. Dan terakhir ada lakolit ya. Kadang dia berupa intrusi yang besar. Nah, dia bisa mendorong atau mengangkat melipat batuan yang ada di atasnya. Nah, ini juga disebut dengan tipe konkordan. Nanti diskordan, konkordan ini kita bahas ya. Nah, kemudian ini yang plutonik tadi ya. Plutonik ini lebih besar biasanya ya. Dia ada bentuknya lopolit, stok maupun batolit. Nah, dia adalah pluton yang dalam atau berada di tubuh intrusi yang dalam dan sangat besar. Sehingga lopolit, batolit, dan stok ini biasanya jarang dilakukan penambangan karena posisinya jauh di bawah permukaan bumi. Kecuali dia sudah terangkat, ada tektonik ataupun ada suatu kejadian geologi yang mengangkat dia mendekat ke permukaan. Ataupun bahkan terekspos di permukaan. Nah, ini biasanya baru mulai ditambang si lopolit, batolit, ataupun stok. Nah, yang biasa ditambang dengan metode underground itu adalah yang hypabysal intrusion. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh ya, volcanic eruption yang lava, yang ekstrusif, atau lava flow biasanya. Kemudian ini yang aliran lava di permukaan ya. Jadi ini nanti kalau membeku juga menjadi batuan beku. Bisa ditambang nggak Pak? Bisa dong. Ini kalau nanti lavanya membeku membentuk batuan andesit, ya udah jadi tambang batuan andesit namanya. Tapi bentuknya stratiform atau berlapis. Karena dia mengikuti bentuk permukaan misalnya. Atau kalau dia misalnya membeku di hypabysal tadi di dalam bentukan dikes ya, berarti dia mengikuti bentukan daripada si strukturnya, si dike tadi. Nah, ini contoh lava bantal ya, atau pilolava tadi. Jadi kalau ada endapan atau erupsi daripada vulkanik, material vulkanik, dan dia langsung bersentuhan dengan air, laut, dia akan menjadi yang namanya disebut dengan pilolava. Nah, ini juga pilolava yang tadinya ada di bawah laut, itu ternyata bisa timbul di permukaan. Ya, yang tadi di bawah laut seperti ini kan nggak mungkin kita tambang batu andesitnya di bawah laut ya. Nah, setelah dia timbul ke permukaan baru kita lakukan penambangan seperti ini. Tapi ini nggak dilakukan penambangan. Kenapa? Karena ini menjadi objek untuk pembelajaran ya. Nah, ini ada di Karang Sambung namanya. Di Karang Sambung. Kalau kalian nanti ekskursi, ada kemungkinan untuk bisa ke sini nih. Jadi sebenarnya karena ini tadi kalian lihat ya, ini pilolava ini ada di bawah laut. Berarti ini kan dasar laut nih. Dasar permukaan laut. Nah, di bagian bawahnya si ini, bawah foto ini, itu kita ketemu endapan yang bukan lava ini lagi. Jadi berarti endapan yang benar-benar permukaan lautnya. Nah, makanya di daerah Karang Sambung ini menjadi objek geopark ya. Adalah suatu lokasi yang tadinya berupa lantai samudra. Jadi bayangin aja manusia bisa nginjak lantai samudra tanpa menggunakan alat scuba diving misalnya, tanpa harus menggunakan alat bantu pernapasan. Nah, ini udah bisa kita pelajari gimana fenomena suatu endapan di bawah permukaan laut. Jadi nggak perlu nyelam, kita bisa belajar di sini. Nah, kemudian tadi ada yang volcanic
ekstrusif yang eksplosif ya, atau piroklastik tadi, bisa berupa piroklas ataupun tepra ya. Ini biasanya ditambang jadi tambang pasir ataupun tambang kerikil ya. Kemudian ada awan gas atau tepra juga, jadinya juga aspal ataupun teprafol, ini juga biasanya jadi tambang pasir. Kemudian ada pyroclastic flow juga ataupun endapan piroklastik lainnya. Nah, intinya hampir secara keseluruhan explosive eruption yang berupa piroklas atau tepra itu akan digunakan atau dimanfaatkan menjadi bahan pencampur semen ya untuk bahan material bangunan. Ini contoh ya, contoh gambarnya kayak ini, misalnya explode ataupun pyroclastic source ataupun pyroclastic flow ini akan menyebar di sekitaran gunung api dan dalam bentukan ukuran pasir sampai dengan kerikil. Nah, kemudian ada juga tadi ya yang non eksplosif ya. Kenapa dia non eksplosif? Karena viskositasnya rendah, sehingga dia rendah kandungan gasnya, dan sehingga dia tidak akan meledak. Nah, makanya nanti bisa aja tadi yang jadi lava dome ya misalnya, ataupun tadi jadi pilo lava dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang non eksplosif ya. Jadi lelehan-lelehan lava yang ada di sekitaran gunung api. Ini karena masih gunung api aktif, maka tidak dilakukan penambangan. Tapi kalau gunung apinya sudah purba dan dia tadinya berupa endapan non explosive eruption, maka endapan ini nantinya akan bisa dilakukan penambangan. Ini lanjut yang tadi. Next. Nah, ini yang contoh daripada volcanic dome. Ya, ini volcanic dome. Jadi ini ada contoh di Gunung Rinjani apa ya, saya lupa. Kayaknya di gunung apa gitu. Nah, lava dome ini pun juga dilakukan penambangan jika gunung apinya sudah tidak aktif kembali atau sudah mati atau non aktif vulkanus. Nah, sehingga dari kita sudah tahu dasar daripada batuan beku bahwa endapannya bisa berbentuk vein tadi ya, bisa berbentuk seal atau sejajar mengikuti lapisan, bisa berbentuk lakolit-lapolit, bisa berbentuk stok ya, berbentuk dome, ataupun aliran pilo lava, aliran lava di permukaan, ataupun dalam bentuk vulkanik tepra ataupun piroklas ya. Berarti kita harus back to basic daripada si batuan beku. Ya itulah makanya kita memerlukan dalam pendeskripsian batuan beku kita perlu tahu yang namanya genesa daripada si batuan beku. Gitu. Oke, mungkin ini slide terakhir ya. Slide terakhir. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, ada yang mau ditanyakan. Masih ada 13 menit lagi ya sebelumnya 9. Saya janji sampai jam 9 ya. Silakan kalau ada yang mau diskusikan atau ditanyakan. Nggak ada? Cukup? Izin tanya, Pak. Nah, silakan. Siapa tuh? Siap, Ahmad Abror, Pak. Oke, Abror, silakan. Ini Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi itu Pak, pas metode penambangan itu Pak, seperti yang Bapak bikin itu tadi pas slide berapa ya Pak? Saya lupa Pak. Itu ada kayak tangga-tangga gitu Pak. Ya, terus? Nah, tadi itu kan mengenai SR Pak, mapping ratio. Seandainya tambangnya itu